Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan baik. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari teori himpunan. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like dan share apabila video ini bermanfaat. Juga subscribe untuk mendapatkan notifikasi pada setiap video pembelajaran baru seperti video kali ini. Oke, langsung kita mulai. Teori himpunan. Nah, di sini yang akan kita bahas terkait definisinya, notasi, kardinalitas, cara penyajian, macam-macam, juga operasi. Oke, langsung kita mulai ke definisinya. Oke, secara intuisi, apa itu definisi himpunan? Nah, di sini saya ambil definisinya dari buku Stoll. Jadi, himpunan adalah kumpulan dari objek yang terdefinisi dengan baik. Tapi, secara aksiomatis, himpunan adalah objek di matematika yang tidak didefinisikan, sehingga dapat kita simpulkan bahwa himpunan tidak didefinisikan, namun objek yang ada di dalamnya itu terdefinisi dengan baik atau dengan jelas. Nah, objek-objek dalam himpunan ini kita dapat sebut sebagai anggota himpunan, elemen himpunan, atau unsur pada himpunan. Berdasarkan definisi tersebut, berarti kita dapat membedakan antara yang himpunan juga bukan himpunan. Oke, di sini ada 5 kelompok. Nah, kira-kira yang mana yang merupakan himpunan? Oke, yang pertama, kelompok hewan berkaki 4. Dapat didefinisikan dengan baik tidak hewan berkaki 4? Dapat ya, seperti kucing, anjing, domba, atau kuda. Nah, berarti dia merupakan himpunan. Kemudian yang kedua, kumpulan atlet bulu tangkis dari Indonesia. Jelas ya, kumpulan atlet dari Indonesia. Berarti dia juga himpunan. Kemudian yang ketiga, kelompok mahasiswa yang pandai. Nah, di sini pandai itu relatif. Pandai itu di pikiran orang-orang akan berbeda-beda. Sehingga yang ini bukan himpunan. Kemudian yang keempat, kumpulan bilangan real yang lebih dari 5 dan kurang dari 10. Jelas ya, bilangan real lebih dari 5, kurang dari 10, berarti dia merupakan himpunan. Kemudian yang selanjutnya, kumpulan atlet tinggi. Nah, tinggi juga relatif. Bisa saja 160 cm dibilang tinggi, atau harus lebih dari 175 baru dibilang tinggi. Nah, ini juga berarti bukan himpunan. Jadi dari 5 soal ini terbayang ya apa itu himpunan, kemudian yang mana kumpulan yang dapat disebut himpunan. Oke, selanjutnya. Nah, di sini himpunan dinotasikan. Notasinya itu, jika himpunan dia huruf kapital, sedangkan anggotanya atau elemennya dia huruf kecil. Nah, seperti ini. Sehingga apabila suatu himpunan A memiliki anggota A kecil, maka ditulis A elemen himpunan A. Ya, jadi A-nya anggota himpunan A. Kemudian jika B bukan anggota himpunan A, maka ditulis B bukan elemen himpunan A. Jadi lambang elemen seperti ada di layar. Selanjutnya, jumlah elemen dalam suatu himpunan disebut kardinalitas. Dinotasikan dengan NA atau mutlak A. Gitu. Jadi kalau himpunannya A, kardinalitasnya itu dinotasikan menggunakan NA atau mutlak A. Oke, contohnya ya, misalkan himpunan B adalah himpunan X, di mana X merupakan bilangan prima lebih kecil dari 20. Atau yang disebut bilangan prima yang kurang dari 20 itu kan himpunan bilangan 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19. Maka, kardinalitas dari B atau NB-nya sama dengan 8. Atau contoh lain, misalkan L merupakan himpunan dari kucing, kemudian A, Amir, 10, dan buku. Maka kardinalitas L atau NL sama dengan 5. Atau misalkan himpunan A merupakan himpunan dari A, himpunan A juga himpunan dari himpunan A. Nah, jadi di sini walaupun sama-sama A, tapi ini beda ya, karena himpunan A itu memuat elemen yang berupa ya suatu unsur, ataupun himpunan gitu ya, himpunan lagi. Nah, maka NA-nya tetap dihitungnya dia berbeda. Jadi NA-nya sama dengan 3. Oke, selanjutnya. Misalkan himpunan T sama dengan himpunan X, di mana X-nya di antara 1 sampai 2, dan X-nya anggota bilangan real. Maka kardinalitas dari T adalah tak hingga. Kenapa? Karena bilangan real itu dari
1 sampai 2 meskipun hanya berjarak 1 bilangan bulat, tapi bilangan real itu sangat rapat. Jadi apabila kita berbicara tentang kardinalitas, maka sangat banyak. Jadi 1,1, 1,1111, bisa 2 kurang sedikit, yaitu 1,99999. Nah, itu sangatlah rapat. Jadi tahingga kardinalitasnya. Oke, lanjut ya. Kemudian cara penyajian himpunan. Nah, yang pertama adalah enumerasi. Enumerasi di sini maksudnya adalah setiap anggota himpunan didaftar secara rinci. Contohnya seperti apa? Nah, misalkan ada himpunan 5 bilangan genap positif pertama. Nah, maka apabila kita misalkan menjadi B sama dengan himpunan 2, 4, 6, 8, 10. Itu cara mendaftar atau enumerasi. Contoh lainnya ya. Nah, ini C juga sama. Kemudian juga R. Di sini R kardinalitasnya ada 4 ya, yaitu anggotanya A, B, himpunan dari A, B, C, dan himpunan dari AC. Jadi anggota dari himpunan R disajikan dengan cara enumerasi juga. Atau misalkan himpunan 100 bilangan asli pertama. Nah, ini kalau kita caca akan sangat panjang. Jadi di sini bisa menggunakan titik-titik gitu ya. Kemudian himpunan bilangan bulat juga bisa menggunakan titik-titik, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, titik-titik. Jadi maksudnya adalah diteruskan. Cara penyajian yang kedua adalah simbol-simbol baku. Jadi terdapat beberapa simbol baku yang sudah disepakati secara universal atau internasional. Yang pertama, simbol P. Disimbolkan untuk bilangan bulat yang positif, yakni himpunan dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian N, himpunan dari bilangan alami atau natural number. Himpunan dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian Z, himpunan bilangan bulat. Nah, ini juga sama, himpunan bilangan bulat dari negatif tahingga sampai tahingga. Kemudian Q, himpunan bilangan rasional. Nah, ini bilangan rasional merupakan bilangan pecahan. Jadi misalkan setengah, 2/3 gitu ya. Kemudian R, himpunan bilangan real. Nah, himpunan bilangan real ini seluruh angka yang kita ketahui. Jadi kalau dituliskan itu biasanya X, di mana X anggota bilangan real. Kemudian C, bilangan kompleks. Kemudian U, atau himpunan semesta. Ini biasanya sebagai simbol di diagram Venn atau semesta dari suatu himpunan yang kita sedang bicarakan, gitu ya. Oke, contohnya misalkan U atau himpunan semestanya adalah himpunan 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian himpunan A-nya adalah himpunan 1, 3, 5. Maka A merupakan himpunan bagian dari U. Nanti kita akan bahas apa itu himpunan bagian. Kemudian misalkan ini N atau natural number adalah himpunan bagian dari Z, kemudian himpunan bagian dari Q, dan himpunan bagian dari R. Jadi bilangan natural number atau bilangan asli ini himpunan bagian dari bilangan bulat, kemudian himpunan bagian lagi dari bilangan rasional, kemudian himpunan bagian lagi dari bilangan real. Cara penyajian yang ketiga yakni notasi pembentuk himpunan. Nah, ini biasanya digunakan untuk mendaftar anggota-anggota bilangan real atau bilangan-bilangan lain yang banyak. Dinotasikan dengan himpunan X, di mana kemudian syarat yang harus dipenuhinya disebutkan. Gitu. Contohnya, A adalah himpunan bilangan bulat positif yang lebih kecil dari 5. Maka, secara notasi pembentuk himpunan, A merupakan himpunan dari X, di mana X-nya bilangan bulat positif yang lebih dari 5. Atau bisa dituliskan menggunakan simbol-simbol, A-nya sama dengan himpunan X, di mana X kurang dari 5, X elemen atau anggota dari himpunan P atau himpunan bilangan positif. Nah, kemudian cara keempat menggunakan diagram Venn. Nah, di sini contohnya misalkan ada himpunan semestanya angka 1, 2, 3, hingga 8. Kemudian himpunan A-nya 1, 2, 3, 5. Himpunan B-nya 2, 5, 6, 8. Maka, jika kita gambarkan secara diagram Venn, himpunan A dan B terletak di dalam himpunan semesta. Kemudian mereka beririsan di sampel atau anggota 2 dan 5. Seperti di layar. Oke, selanjutnya ya. Di sini ada diagram Cartesius. Nah, langsung ke contohnya aja. Diagram Cartesius misalkan himpunan C, yakni himpunan X, di mana X-nya besar dari sama dengan 4 dan X-nya kurang dari 5. X-nya anggota bilangan real.
Nah, ini kita hanya harus menggambar sumbu X, kemudian kita langsung definisikan, yakni seperti ini. Jadi, yang tebal itu merupakan X. Jadi, kalau misalkan dia sama dengan 4, bulatnya penuh. Apabila dia kurang dari 5, itu bulatnya kosong, karena 5-nya tidak termasuk. Oke, selanjutnya. Nah, ini himpunan B merupakan himpunan pasangan terurut dari pasangan 1, 2, 2,4, 3,3, 5,2. Jadi digambarkan, nah seperti ini. Dia merupakan himpunan dari titik-titik yang ada di dalam Kartesius X, Y. Oke, setelah cara penyajian himpunan, selanjutnya kita akan membahas macam-macam himpunan. Oke, macam-macam himpunan. Yang pertama adalah himpunan kosong. Nah, himpunan kosong ini, dia kardinalnya 0. Maksudnya memang tidak benar-benar tidak memiliki elemen. Gitu. Jadi disebut juga null set. Nah, notasinya itu ada 0 dicoret atau kurung kurawat tanpa isi. Contohnya gimana? Yang pertama, apabila kita memiliki himpunan K, di mana himpunan K adalah X, di mana X-nya kurang dari X. X kurang dari X, tidak ada kan ya, berarti K-nya merupakan himpunan kosong. Dan kardinalitas dari K, yakni NK-nya sama dengan 0. Selanjutnya, misalkan L adalah himpunan X, di mana X adalah akar persamaan kuadrat dari X kuadrat plus 1 sama dengan 0. Nah, kalau kita perhatikan di sini, dia selalu positif, karena X kuadrat itu pasti lebih besar sama dengan 0, ditambah 1, tidak mungkin sama dengan 0. Maka kardinalitas L pun adalah 0. Atau misalkan M merupakan himpunan dari himpunan kosong. Apakah M merupakan himpunan kosong? Nah, di sini kita harus menganalisis. Dia himpunan dari himpunan kosong. Tadi definisi himpunan kosong apa? Himpunan yang tidak memiliki elemen. Nah, kalau M ini, dia punya elemen, yakni himpunan kosong. Jadi, isi dari himpunan M itu himpunan kosong. Berarti, kalau begitu, M-nya bukan himpunan kosong. Tapi, himpunan kosong merupakan elemen dari himpunan M. Bisa dipahami ya? Selanjutnya, himpunan bagian. Nah, ini yang tadi kita bicarakan, subset. Himpunan bagian, definisinya adalah himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika dan hanya jika setiap elemen dari himpunan A merupakan elemen dari himpunan B. Dalam hal ini, B-nya dikatakan superset dari A. Jadi, A-nya subset dari B, kemudian B-nya merupakan superset dari A. Nah, notasinya adalah A himpunan bagian atau subset dari B, seperti di layar. Nah, jika kita gambarkan di diagram Venn, maka himpunan A itu terletak seluruhnya di dalam himpunan B. Di sini A-nya subset dari B, kemudian A dan B juga subset dari U atau semestanya. Contohnya, misalkan ada himpunan 1, 2, 3. Nah, dia subset dari himpunan 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian, himpunan 1, 2, dan 3 juga merupakan subset dari himpunan 1, 2, dan 3. Jadi, meskipun dia sama elemennya, dia juga merupakan subset. Karena ada tanda sama dengannya kan, di bawah lambang subsetnya. Selanjutnya juga tadi, himpunan bilangan asli adalah subset dari himpunan bilangan bulat. Subset lagi dari himpunan bilangan rasional. Subset lagi dari himpunan bilangan real. Subset lagi dari himpunan bilangan kompleks. Oke, kemudian selanjutnya jika E merupakan himpunan dari pasangan terurut X, Y, di mana X tambah Y kurang dari 4 dan X-nya lebih dari sama dengan 0, juga Y-nya lebih dari sama dengan 0, dan himpunan F sama dengan himpunan pasangan terurut X, Y, di mana 2X tambah Y kurang dari 4, di mana X-nya besar dari sama dengan 0 dan Y-nya besar dari sama dengan 0. Kesimpulannya maka F-nya subset dari E. Nah, kita bayangkan, misalkan di sini E dan F-nya merupakan suatu daerah yang dibatasi oleh suatu garis. Nah, garis yang pertama itu X tambah Y sama dengan 4, kemudian garis yang kedua adalah 2X tambah Y sama dengan 4. Nah, daerah E merupakan daerah di kiri garis pertama, dan daerah F adalah merupakan daerah di kiri garis kedua. Terbayang ya, jadi F-nya ada di dalam E. Jadi terbukti bahwa F-nya subset dari E. Oke, jangan lupa ini kita gambar di kuadran 1, di mana X-nya positif dan Y-nya juga positif. Oke, lanjut.
Masih terkait subset, di sini ada teorema, yakni untuk sembarang himpunan A berlaku sebagai berikut. A-nya merupakan himpunan bagian dari himpunan A sendiri, atau disimbolkan A subset dari A. Seperti contoh yang tadi ya. Kemudian yang kedua, himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari himpunan A juga. Jadi, himpunan kosong subset dari himpunan A. Kemudian yang ketiga, jika A subset dari B dan B subset dari C, maka A-nya juga subset dari C. Oke, di sini himpunan kosong dan A tadi kan adalah subset dari himpunan A kan, tapi subset ini disebut improper subset atau subset yang tidak sebenarnya. Mengapa tidak sebenarnya? Ya karena himpunan itu merupakan himpunan yang kosong, juga himpunan dirinya sendiri. Nah, contohnya seperti apa? Misalkan A-nya merupakan himpunan dari 1, 2, dan 3. Maka himpunan 1, 2, dan 3 juga himpunan kosong adalah improper subset dari A. Oke, selanjutnya, apabila A subset dari B berbeda dengan A subset tanpa sama dengan dari B. Nah, jadi kalau tidak ada sama dengannya, di sini disebut proper subset gitu ya. Tapi apabila ada sama dengannya, berarti dia memungkinkan A-nya sama dengan B. Gitu. Jadi di sini yang disebut proper subset adalah subset sebenarnya saat dia itu memang tidak sama dengan himpunan supersetnya tadi. Contohnya seperti apa? Nah, misalkan ada himpunan 1 dan himpunan 1, 3. Nah, dia adalah proper subset dari himpunan B yang beranggotakan 1, 2, dan 3. Gitu, paham ya? Jadi, kita pilih yang elemennya itu tidak sama dengan himpunan supersetnya, juga dia bukan himpunan kosong. Kalau yang dinamakan proper subset. Kita coba latihannya. Misalkan N adalah himpunan dari 1, 2, 3, dan M adalah 1, 2, 3, 4, 5. Tentukan semua kemungkinan himpunan O apabila N-nya proper subset dari O, dan O-nya juga proper subset dari M. Jadi ini kita ingin cari yang proper subsetnya. Nah, coba ya. Oh, ini kebalik ya. Nah, begini. Nah, jadi O-nya harus mengandung semua elemen dari N, yakni 1, 2, 3, dan sekurang-kurangnya satu elemen dari M, yakni 4 atau 5. Karena himpunan M itu perbedaan elemen sama himpunan N-nya ada di 4 dan 5. Tapi O-nya tidak boleh mengandung 4 dan 5 sekaligus, karena O-nya merupakan proper subset dari M, jadi nggak boleh sama M. Oke, kesimpulannya berarti O-nya yakni himpunan 1, 2, 3, 4 atau O-nya himpunan 1, 2, 3, 5. Paham ya? Macam himpunan yang ketiga yakni himpunan yang sama. Nah, di sini definisinya adalah A dikatakan sama dengan B jika dan hanya jika setiap elemen A merupakan elemen dari B. Begitupun sebaliknya, setiap elemen B merupakan elemen dari A. Nah, A dikatakan sama dengan B juga jika A adalah himpunan bagian dari B dan B adalah himpunan bagian dari A. Jika tidak demikian, maka A-nya tidak sama dengan B. Nah, lambangnya seperti ini. A sama dengan B jika dan hanya jika A himpunan bagian dari B dan B himpunan bagian dari A. Oke, ada aksioma atau di sini aksioma adalah suatu fakta yang dijamin kebenarannya. Untuk 3 buah himpunan A, B, C berlaku aksioma sebagai berikut. Yang pertama, berlaku A sama dengan A, B sama dengan B, dan C sama dengan C. Jelas ya? Kemudian, jika A sama dengan B, maka B sama dengan A. Ini juga jelas. Kemudian yang C, jika A sama dengan B dan B sama dengan C, maka A sama dengan C. Oke, himpunan yang ekuivalen. Nah, di sini definisinya adalah himpunan A dikatakan ekuivalen dengan himpunan B jika dan hanya jika kardinalitas atau kardinal dari kedua himpunannya sama. Apa tadi kardinal? Yakni banyaknya elemen dalam himpunannya. Nah, notasinya adalah A ekuivalen B. Jika dan hanya jika kardinalitas A sama dengan kardinalitas B. Jadi lambang ekuivalen itu seperti alis. Oke, langsung contohnya misalkan A sama dengan himpunan dari 1, 3, 5, 7. Dan B-nya himpunan dari A, B, C, D. Maka A-nya ekuivalen dengan B sebab kardinalitas A
sama dengan kardinalitas B sama dengan 4. Oke, selanjutnya, himpunan yang saling lepas. Nah, di sini himpunan A dan B dikatakan saling lepas atau disjoint jika keduanya tidak memiliki elemen yang sama. Notasi dari disjoint atau saling lepas adalah itu ya, tanda garis miring 2 kali. Oke, langsung ke diagram Venn-nya. Jadi A dan B-nya tidak memiliki irisan. Oke, contohnya misalkan A-nya merupakan himpunan X, di mana X-nya anggota bilangan positif yang kurang dari 8. Dan B-nya adalah himpunan 10, 20, 30, 40, dan seterusnya. Maka A dan B-nya disjoint karena tidak ada elemen yang sama antara himpunan A dan B. Oke, selanjutnya, himpunan kuasa atau power set. Definisinya adalah himpunan kuasa atau power set dari A adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian atau subset dari A, termasuk juga himpunan kosongnya juga A itu sendiri. Nah, di sini notasinya PA, power set dari A, atau 2 pangkat A. Oke, jadi apabila kardinalitas dari himpunan A itu sama dengan M, maka kardinalitas dari power set-nya ada sebanyak 2 pangkat M. Nah, langsung ke contohnya aja ya. Jadi di sini misalkan ada A sama dengan himpunan 1, 2. Maka power set dari A itu adalah himpunan subset dari A. Kalau A-nya himpunan 1, 2, maka yang pertama dia pasti himpunan kosong. Kemudian himpunan 1, himpunan 2, dan himpunan 1, 2. Oke, terbukti ya. Jadi di sini apabila banyaknya elemen di A-nya ada 2, maka power set-nya 2 pangkat 2, yakni 4 elemennya. Oke, selanjutnya himpunan kuasa dari himpunan kosong. Jadi himpunan kosong itu kan tidak memiliki elemen kan himpunannya. Nah, himpunan kuasanya dia merupakan 2 pangkat 0, yakni 1. Dan anggotanya hanya himpunan kosong itu sendiri. Kemudian, himpunan kuasa dari himpunan kosong. Nah, ini beda himpunan kosong dengan himpunan kosong. Bedakan antara yang kedua dan yang ketiga ya. Kalau yang ketiga dia himpunan dari himpunan kosong, artinya suatu himpunan yang memuat himpunan kosong. Jadi, anggota power set-nya juga 2 pangkat 1, yakni 2 himpunan kosong dan himpunan kosong. Oke, dibedakan ya antara yang kedua dan yang ketiga. Oke, setelah macam-macam himpunan, selanjutnya kita akan bahas operasi pada himpunan. Nah, operasi pada himpunan di sini yang pertama adalah irisan atau intersection. Nah, notasinya A iris B. Itu seperti di layar. Definisinya adalah himpunan dari X, di mana X-nya anggota A sekaligus X-nya anggota B. Secara diagram Venn, bentuknya yang ini, yang diarsir. Jadi dia merupakan irisan dari himpunan A juga B. Oke, contohnya misalkan himpunan A-nya himpunan dari 2, 4, 6, 8, 10. Dan himpunan B adalah himpunan dari 4, 10, 14, 18. Maka A iris B-nya sama dengan 4, 10. Jadi yang samanya aja, 4 sama 10. Oke, contoh lain misalkan ada M merupakan himpunan 3, 5, 9, dan N merupakan himpunan negatif 2 dan 6. Maka M iris N itu himpunan kosong, karena tidak ada anggota yang sama. Oh, ini salah harusnya. Nah, harusnya M saling asing dengan N. Oke, operasi yang kedua yakni gabungan atau union. Nah, di sini notasinya himpunan A digabung himpunan B itu sama dengan himpunan X, di mana X-nya anggota dari A atau X-nya anggota dari B. Jadi X-nya itu boleh anggota dari A-nya aja, boleh B-nya aja. Diagram Cartesiusnya berarti A gabung B itu adalah yang warna silver, yang warna coklat, juga yang silver dan coklat. Itu semuanya A gabung B. Oke, contohnya misalkan himpunan A-nya himpunan dari 2, 5, 8. Dan B-nya adalah himpunan dari 7, 5, 22. Maka himpunan A gabung himpunan B-nya seluruhnya. Himpunan 2, 5, 7, 8, dan 22. Kemudian, apabila ada suatu himpunan digabung dengan himpunan kosong, maka hasilnya adalah dirinya sendiri. Karena himpunan kosong kan tidak punya elemen.
Oke, lanjut ya. Yang ketiga ada komplement. Nah, di sini komplement dinotasikan dengan A pangkat C atau A komplement. Definisinya adalah himpunan X di mana X-nya anggota dari U atau semestanya, tapi X-nya bukan anggota dari A. Nah, di diagram Venn ini seperti ini. Jadi himpunan A komplement itu yang warna coklat gitu. Jadi seluruh yang termuat di U selain A. Jadi kalau ada B, B-nya juga masuk, tapi B yang beririskan dengan A-nya nggak masuk. Oke, contohnya ya. Misalkan himpunan semestanya adalah himpunan 1, 2, 3, hingga 9. Kemudian himpunan B-nya adalah himpunan 1, 3, 7, 9. Maka B komplemennya berarti anggota U yang tidak termuat di B, yakni himpunan 2, 4, 6, dan 8. Oke, dan ini yang tadi udah ya. Kemudian selisih atau difference. Notasinya adalah himpunan A berselisih atau difference dengan B sama dengan A dikurangi B itu didefinisikan sebagai X. Himpunan dari X di mana X-nya anggota A tapi X-nya bukan anggota B. Ya, atau dengan kata lain dia itu anggota A diiris dengan B komplement. Nah, contoh di diagram Venn-nya seperti ini. Jadi anggota A tapi dikurangi dengan irisannya dengan B. Oke, contohnya jika himpunan A-nya adalah himpunan 1, 2, 3, hingga 10, kemudian himpunan B-nya adalah himpunan dari 1, 3, 7, 9, maka A kurang B-nya sama dengan 2, 4, 5, 6, 8, 10. Jadi intinya semua anggota A yang bukan B. Nah, tapi kalau B kurang A, itu himpunan kosong. Karena semua anggota B itu termuat di A. Jadi, B kurang A, himpunan kosong. Tidak ada lagi sisa anggota B yang bukan anggota A. Selanjutnya, operasi yang kelima yakni operasi beda setangkap atau symmetric difference. Nah, notasinya adalah A, itu ada tanda tambah tapi dilingkari. Itu maksudnya adalah beda setangkap dengan B. Definisinya, A digabung B dikurang A diiris B. Atau A dikurang B digabung B dikurang A. Kalau kurang jelas, ini bisa di diagram Venn-nya. Nah, yang ini. Jadi, A digabung B, tapi dikurangi dengan irisannya. Itu sih. Ya. Oke, contohnya ya. Contohnya di sini, jika A-nya adalah himpunan dari 2, 4, dan 6, kemudian B-nya adalah himpunan dari 2, 3, dan 5, maka A, symmetric difference B, itu sama dengan himpunan 3, 4, 5, dan 6. Jadi tanpa angka 2. Gitu. Karena duanya merupakan irisan dari himpunan A dan himpunan B. Oke, kemudian ada teorema. Jadi beda setangkap ini dia berlaku komutatif juga asosiatif. Gitu. Oke, selanjutnya ya. Perkalian Cartesian atau Cartesian product. Nah, di sini dinotasikan dengan A cross B yang merupakan himpunan dari pasangan terurut A, B, di mana A-nya anggota A dan B-nya anggota B. Nah, contohnya misalkan C-nya adalah 1, 2, 3 dan D-nya adalah A, B, maka C cross D yakni himpunan dari 1, A, B, 2, A, 2, B, 3, A, 3, B. Nah, ini akan berbeda dengan D cross C. Kalau D cross C dibalik, jadi A, 1, A, 2, A, 3, B,1, B,2, B,3. Gitu. Jadi beda ya antara C cross D ataupun D cross C. Contoh lainnya misalkan ada A, himpunan A sama dengan himpunan B sama dengan semua himpunan bilangan real. Maka A cross B-nya himpunan semua titik pada bidang datar. Kalau kalian perhatikan misalkan di Cartesius, berarti kan himpunan A-nya merupakan himpunan X, semua angka yang ada di X. Kemudian himpunan B merupakan himpunan semua angka yang ada di Y. Nah, maka Cartesian product-nya itu merupakan semua titik yang ada di bidang Cartesius tersebut. Gitu maksudnya. Oke, contoh yang lain, misalkan himpunan A-nya himpunan kosong. Dan himpunan B-nya himpunan 1, 2, 3. Maka A cross B-nya itu sama dengan B cross A, sama dengan himpunan kosong. Jadi kalau dia memuat satu himpunan kosong,
entah itu A ataupun B, jika kita kartesiankan, maka hasil akhirnya adalah himpunan kosong. Oke, sehingga catatan yang pertama, jika A dan B merupakan himpunan berhingga, maka kardinalitas dari A cross B dapat dicari dengan kardinalitas A dikali kardinalitas B. Itu jadi seperti yang tadi, C dan D. Di sini kardinalitas dari C-nya 3, kardinalitas dari D-nya 2. Berarti kardinalitas dari C cross D 3 kali 2, yakni 6. Betul ya? Kemudian yang selanjutnya, tadi A, B tidak sama dengan B, A. Gitu. Kemudian, A cross B itu tidak sama dengan B cross A, tapi ada syaratnya. Nah, di sini syaratnya A-nya tidak sama dengan himpunan kosong, atau B-nya tidak sama dengan himpunan kosong. Gitu. Ini contohnya di yang pertama, tadi C cross D tidak sama dengan D cross C. Karena C dan D-nya bukan himpunan kosong. Tapi untuk di kasus ketiga, A-nya himpunan kosong nih, maka menghasilkan A cross B-nya sama dengan B cross A. Gitu ya, catatannya ada 3 di sebelah kanan, dipahami. Nah, cukup sekian pembahasan kita kali ini. Kita sudah bahas definisi, notasi, kardinalitas, cara penyajian, macam-macam, dan juga operasi. Pembahasan kali ini semoga bermanfaat. Jangan lupa latihan soal untuk mengasah kemampuan kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.